Siap, silakan. Oke. Jadi menarik sekali nih pertanyaan dari Pak Karisma ya, yang sedang Mm-mm. kuliah di Imperial College ya, Betul, Pak. terkait dengan tips-tips untuk menjalankan usaha dan juga sukses di dalam karir ya. Betul, betul sekali, Jadi Pak. saya coba kasih disclaimer yang saya share berdasarkan to my base of knowledge ya. Karena jadi Boleh. saya bekerja di BUMN, kemudian private sector, multinational company, sekitar 13 tahun terakhir sebelum memutuskan menjalankan perusahaan di 1 tahun terakhir ya. Mhm. Jadi pengalaman saya mungkin terbatas banyak di industri energi, Mhm. kemudian oil and gas, power plant, renewable, downstream, LPG, CNG, dan sebagainya, sampai terakhir sebagai vice president di salah satu perusahaan agribisnis ya di bidang poultry. Mhm. Jadi Mhm. untuk diskusi ini saya kira berarti ada dua nih ya. Pertama sukses karir sebagai eksekutif ya di state owned enterprise, dan Betul. juga gimana caranya shifting dari pengalaman yang udah kita dapat untuk bekal menjalankan perusahaan gitu ya. Nah Betul, ini Pak. menarik banget nih pertanyaan Pak Karisma ini. Kebetulan saya sudah menyiapkan ini, Pak, daftar pertanyaannya. Jadi insya Allah diskusinya bisa persis sama seperti yang saya harapkan, bisa bisa membuka insight-insight untuk sukses di BUMN. Setelah itu pindah ke entrepreneurship gitu. Ya oke. Ya, jadi kenapa saya pertama kali memutuskan belajar di perusahaan ya? Mhm. Karena pertama secara background ya, saya tidak pernah belajar mengenai entrepreneurship ya. Bayangan untuk menjadi entrepreneur itu ada pada saat saya mau lulus kuliah gitu ya. Namun pada waktu itu sebagai ya, mahasiswa teknik kan kita dibekali itu sedikit lah mata kuliah, ada 2 SKS itu mata kuliah pilihan ya tentang Mhm. kewirausahaan. Ya itu hanya kulit-kulitnya aja gitu ya. Betul, Dan waktu betul. itu saya bergabung di Kabinet Mahasiswa ITB, Divisi Profesi dan Teknologi. Mhm. Dan itu saya berpikir teknologi itu canggih banget gitu ya. Tapi gimana caranya satu inovasi teknologi itu menjadi solusi? Dan saya melihat banyak semacam disconnection ya, jadi gap gitu antara riset teknologi jalannya kemana gitu kan, kebutuhan industri arahnya kemana. Sehingga saya berpikir kalau saya langsung jalan usaha, wah saya modalnya nggak ada nih, bukan modal uang ya, maksud saya modal knowledge-nya gitu ya. Betul, betul. Mau bikin bisnis apa, gimana jalannya saya nggak tahu gitu. Akhirnya saya berpikir cara paling gampang ya kita jadi karyawan dulu di perusahaan yang sudah well established, which is itu adalah state-owned enterprise. Mhm. Jadi Mhm. stepping stone-nya di situ. Jadi dari awal karir saya udah memang punya intention untuk menjalankan bisnis suatu saat ya. Seperti tadi Pak Karisma sampaikan, saya juga rencananya nanti after pengabdian ya adalah rencana menjalankan usaha. Itu intention. Betul. Entrepreneurship dimulai dari intention dulu, ya kan, dari purpose ya. Purpose-nya udah ada. Tinggal kita membutuhkan ya satu lagi itu adalah capability ya. Nah, untuk capability itu saya belajar banyak di state owned enterprise. Karena Mhm. mereka relatif tuh sudah sangat bagus ya secara perusahaannya, reputasinya dikenal ya. Kemudian bisnisnya itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia, kemudian sudah terdiversifikasi. Jadi sangat banyak itu area-area seperti lab yang kita bisa pelajari gitu. Makanya saya memutuskan bekerja di perusahaan ya. Awalnya saya coba masuk ke apply ke beberapa BUMN gitu ya. Mhm. Namun waktu itu mungkin belum rezeki, tapi saya mulai di perusahaan swasta dulu, konsultan migas gitu ya. Di situ sebagai konsultan banyaklah belajar. Kita mendesain fasilitas migas ya. Intinya saya menangkap itu
gimana caranya satu masalah kita transform jadi solusi. Saya selalu pikirnya itu, oh ya begini ya, terus di deliver ke klien, ya kan, oh jadi solusi punya value, ya kan. Nah setelah itu 2 tahunan saya kerja di situ dan bekerja di perusahaan asing juga di Tetra Pak ya. Lalu saya lanjut kuliah master, ngambil teknik manajemen gas. Nah di situ saya mulai bersentuhan dengan manajemen gitu ya. Saya mulai mengenali kita di dalam bisnis perlu ya misalnya membuat model bisnis, kemudian melakukan analisis kelayakan ekonomi, mengakses risikonya. Ya, mungkin secara teknis ada tapi sangat minim gitu ya. Dan di situ saya mulai tertarik untuk coba apply ya setelah lulus ke BUMN. Nah, waktu itu S2 di UI, alhamdulillah lebih generous kayaknya lecture-nya. Jadi mungkin lebih bagus. Akhirnya saya dengan nilai S2 itu bisa ikut seleksi-seleksi di BUMN dan waktu itu saya sebenarnya udah diterima di PGN dan udah proses akhir tinggal MCU di Pertagas waktu itu. Ya, jadi di PGN saya sebagai senior engineer untuk operation dan di Pertagas itu waktu itu posisinya juga sama senior engineer juga. Namun pas di PGN, pas interview akhir saya dikabarin kami membuka posisi baru business development, ya kan? Dan kami butuh orang teknik sesuai kualifikasi Mas Hari nih itu. Nah saya ingat wah ini chance nih, kan saya mau jalanin bisnis saya harus ngerti dong tentang bisnis gitu kan. Wah ya udah sekalian. Nah disitulah saya diterima 2011 ya di PGN sebagai senior business development, belajar banyak. Nah jadi gimana menginisiasi satu konsep bisnis ya, dari konsep itu sampai jalan bisnisnya gitu. Jadi kita membangun misalnya beberapa bisnis di bidang CNG, ada LNG juga, gas pipeline dan sebagainya. Jadi saya terlibat info itu untuk analisis teknis, kemudian ekonomi, sampai itu eksekusi proyeknya gitu. Jadi saya sangat sangat lumayan itu jadi bekal ya. Sampai ya kalau story short ya, saya akhirnya bisa berkarir sebagai vice president ya di perusahaan agribisnis tadi, dan sebelumnya saya juga sebagai senior manager di Nusa Petrofit gitu. Jadi di situ saya melihat itu banyak pembelajaran ya, dan selain pengalaman tadi yang paling penting gitu ya, itu adalah networking itu. Jadi kalau kita kerja di Tenun Enterprise, terus saya kan biasa kerja nggak lama-lama ya, 2-3 tahun saya pindah perusahaan. Karena memang intensi saya mau menjalankan perusahaan. Jadi saya harus punya banyak kenalan, banyak network, banyak akses, banyak pengalaman gitu ya. Nah, jadi saya sekitar 7-8 perusahaan dalam 13 tahun. Wow. Jadi rata 1,5 tahun saya kerja. dan ya tipikal sebagian anak ITB. Jadi ada yang lebih bagus, ada yang lebih ini, saya kejar gitu ya. Dan posisi saya ya lumayan cepat gitu naiknya, lumayan cepat karena pindah-pindah saya. Banyak pembelajaran. Nah, kira-kira itu buat inilah prolog dulu nih. Nanti mungkin agenda kedua saya masuk yang menyambung tadi, bridging ke jalan usaha. Nah, silakan. Boleh Pak. Tadi Pak Hari cerita udah banyak pindah-pindah nih Pak. Kalau boleh saya tahu perusahaan yang paling berkesan apa Pak? Ya, jadi perusahaan-perusahaan itu tentunya punya kesan masing-masing ya. Kesan masing-masing. Saya hampir di semua perusahaan itu punya kesan manis ya, tentunya ada yang asam-asam asin masih ada juga lah. Biasa gitu ya. Tapi yang saya ingat yang manis-manis lah. Tentunya yang paling masih teringat itu ya pas pertama kali bekerja, itu saya teringat sekali ya. Karena waktu itu saya bekerja itu pas di bulan hari pertama puasa ya, dan di bulan September 2008, saya ingat banget, tanggal 1 September 2008 pas hari pertama puasa, dan saya ulang tahunnya di bulan September. Oh, pas tuh Pak. Jadi itu kayak hadiah ulang tahun gitu ya.
Dan sebelumnya itu kenapa saya berkesan di situ karena 2 bulan saya nyari-nyari kerjaan itu sana sini. Ya. Dan waktu itu kan di zaman itu harga minyak sangat tinggi ya dan sangat prestis kerja di perusahaan gas. Betul. Jadi saya berkesan banget dan dapat atasan saya waktu itu juga sangat berkesan karena beliau tuh ekspatriat ya, banyak bekerja di luar negeri dan culture-nya beda gitu. Dia lebih ke result oriented. Jadi kalau nggak ada kerjaan, saya diajak jalan-jalan. Kita jalan kemana, iya kayak gitu. Jadi egaliter gitu. Jadi di situ yang saya agak shock ketika saya masuk ke perusahaan yang bukan non private ya. Kalau private Betul. enterprise dia kayaknya lebih egaliter ya. Jadi itulah saya agak lumayan berkesan dan yang lain itu pas di BUMN juga sangat berkesan ya. Pas saya di PGN ya. Itu salah satu perusahaan yang sampai hari ini saya sangat berhubungan baik dengan mereka dan saya jadi konsultan 2 proyek untuk PGM. Untuk PGN, Pak ya. Dan saya diundang beberapa kali tuh webinar segala macam. Jadi itu udah kayak saya ke sana udah kayak rumah gitu. Kadang saya main ke lantai berapa, saya main winning eleven aja sama mereka. Nggak pakai isi daftar tamu lagi saya. Sama SKK Migas juga sama. Dan saya tercatat pensiunan resmi ya. Sampai hari ini saya dapat fasilitas kesehatan juga karena saya pensiun dini. Waktu itu saya alasannya sekolah S3. Jadi manis lah. Itu tentunya ada yang ini ada tapi saya nggak manis bagus ya. Jadi buat pembelajaran dan sama atasan-atasan saya di SKK ya. Kita masih welaan, petak-petakan gitu, bercanda-bercandaan. Masih ini lah, apa yang saya bilang itu modal yang paling berharga yang pada saat kita nanti menjalankan usaha, especially usaha saya di bidang data consulting, ya kan? Jadi pengalaman-pengalaman tadi itu sangat relate juga dengan yang saya jalankan karena saya melihat itu ini ya banyak perusahaan kan menjalankan perusahaan-perusahaan data gitu ya, tapi kan nggak banyak orang yang mengingat identity mereka gitu, Betul. purpose and identity gitu ya. Sementara kalau misalnya mereka kenal, oh itu Hari ya, langsung dibayang, oh dia itu yang dulu buat ini itu di perusahaan kita dan itu relate dengan project-project data, bisnis due diligence ya pokoknya terkait dengan pengolahan data, simulasi, optimasi gitu. Jadi identitinya udah dapet gitu. Jadi trust-nya itu udah kebangun sendiri gitu. Karena ya saya fokusnya di bisnis consulting ya. Itu bisnis trust sih sebenarnya. Orang ngasih project kita kan dia percaya aja gitu. Ya. Bisa jadi ada orang lain lebih ekspertis, tapi dia nggak tahu, nggak kenal, belum percaya gimana gitu kan. Nah itu yang saya coba apa ya manfaatkan ya, situasi itu dan bisa jadi itu menjadi semacam ya keunggulan bersaing ya competitive advantage. Karena kalau misalnya di saat awal saya langsung membuat perusahaan, siapa yang percaya gitu? Betul, betul. Itu makanya mungkin kita harus memiliki bekal menurut saya. Jadi seperti Pak Karisma kan udah bekerja di BUMN ya. Saya sering ditanya bisnis apa yang harusnya kita kembangkan waktu itu saya sebagai business development. Ya. Secara strategik saya belajar itu tentang strategi evolusi perusahaan ya. Harusnya kita melakukan diversifikasi yang dependensi kita sangat besar. Misalkan kita lihat dari list vendor kita. Ya kan? Vendor mana yang kita paling bergantung dengan dia. Sehingga kalau misalnya kita diversifikasi, either kita internally develop perusahaan seperti itu, atau kita akuisisi dia, kita bisa mengurangi ketergantungan dan di sisi lain kita bisa create new stream dari bisnis kita. Artinya apa? Harus ada semacam relevansi ya kan, antara background kita, identity kita dengan bisnis yang kita jalankan. Jangan sampai itu terlalu jomplang. Jadi misalnya unrelated business. Ada memang perusahaan-perusahaan konglomerasi dia berhasil ya mengembangkan unrelated business. Tapi tentunya
persentasenya kecil, ya kan? Tapi banyak perusahaan berhasil, diversifikasinya smooth. Karena sebenarnya dia memiliki resources sebenarnya, udah pengalamannya ada, jaringannya ada, ya kan? Kemudian apalagi kompetensinya ada gitu. Makanya saya sering sampai hari ini diajakin bisnis macam-macam. Dan saya itu sering nolak gitu. Karena saya bilang, saya tahu ekspertis saya ada di mana. Dan market itu butuh apa dari saya. Dan saya mulai bisnis bukan gara-gara saya mau jadi pengusaha, bukan. Tapi kita balik perspektifnya. Karena kita melihat ada masalah di industri yang belum bisa diselesaikan, ada gap. Nah, kalau kita bisa memfulfill gap tadi, ya, dengan satu solusi, ya, baru bisnis kita jalan. Jadi kita mulai bisnis karena ada kebutuhan dari pasar gitu, ada customer gitu. Jadi saya kayak gitu, makanya kemarin ada yang nawarin, mau nggak investasi IA di BDC? Saya sering bercanda, saya bilang, karena saya bukan perbankan, ya kan, uang saya terbatas, saya bukan anak konglomerat, ya kan. Jadi, dan saya selama berbisnis bukan mengandalkan uang, saya bilang. Karena, ya kan, ada orang uangnya banyak, belum tentu juga dia berbisnis, ya kan. Saya tidak mengatakan uang tidak penting, uang penting saya bilang. Tapi dia itu sebagai complementary. Tapi yang paling esensial menjalankan bisnis itu adalah ideation, entrepreneurial mindset. Mampu nggak kita menangkap peluang yang ada di pasar market? Itu dulu, ya kan. Baru yang kedua, kita punya capability nggak gitu untuk, ya kan, mentransform ideation tadi sampai dia dieksekusi yang jadi value. Nah itu saya pernah ada di kelas something apa, kelas .work ya, saya pernah sharing tentang entrepreneurship. Saya kan minta kelas online saya sharing. Nah, itu bagus. Jadi entrepreneurship yang saya pahami itu dua sih kata kuncinya. Ini udah masuk kita fase switch yang kedua nih, stage yang kedua ya, usaha ya. Nah, jadi pertama itu adalah opportunity seeking ya. Kita mencari peluang. Ya, itu adanya di market. Dari kolega, kenalan, industri, atau kita ngajar, kita lihat, ada problem yang belum bisa diselesaikan sama mahasiswa kita yang kerja di berbagai industri misalnya. Itu opportunity sih. Nah, setelah kita identifikasi opportunity-nya apa, baru masuk ke advantage sih. Kira-kira capability apa, resources apa yang harus kita reconfigure. Sehingga itu menjadi satu solusi. Ya kan? Jadi kan dia harus ada link and match sebenarnya. Kita kayak arsitek atau ahli farmasi. Jadi antara penyakit dengan ramuan itu harus ngeling gitu. Misalnya dia sakit kepala, ya kan, kita meramu. Ini saya ini kayak tukang masak aja sebenarnya, koki aja. Oh, dia mau pesan menu ini, ya kan. Saya tahu beli bumbunya di sini, ini di sini. Dan saya punya skill set untuk masaknya gitu. Saya punya skill set untuk masak. Oh, kalau misalnya dia ini, dia butuh cloud, butuh machine learning, butuh deep learning, butuh ini kan. Oke, saya bisa masaknya, datanya data dari dia itu buku-bukunya gitu kan. Nanti dia butuh teknologi tools apa, nah saya rekonfigurasi. Ini kayak gitu. Nah, kok misalnya menunya dia di luar dari kemampuan kita, ya paling kita kasih reference dia ke kenalan kita yang lain gitu ya. Gitu. Tapi kalau selama menunya itu kita bisa sajikan, kita tangkap peluang itu. Nah, mungkin nggak banyak menurut saya orang yang memiliki capability ya untuk entrepreneur. Karena kalau ditanya jumlah entrepreneur Indonesia dalam 10 tahun terakhir banyak gimana? Banyak banget gitu. Kayaknya kita lihat di LinkedIn semua orang title-nya founder. Itu pertanyaannya, bisnis dia jalan nggak gitu loh. Semuanya orang title-nya founder semua, semuanya CEO apa gitu kan. Karena kayak fashionista, jadi ikut-ikutan gitu. Jadi kayak bandwagon gitu ya, ikut-ikutan aja. Padahal ya saya entrepreneur ya dimulai dari ada opportunity, chance ya, atau problem yang dia bisa identifikasi gitu. Dimanapun gitu kan.
Nah, sehingga dia bisa menghadirkan solusi baru itu jadi gitu. Jadi sama kayak saya Pak Karim, saya boleh share ya. Saya itu perusahaan baru jalan di bulan April 2021. Tapi sebelum perusahaan jalan, saya udah jalanin project. Jadi waktu saya bekerja di Petrofin, bekerja di Berdikari itu, saya after office hour tuh buru-buru. Saya terkenal itu di anak buah saya orang paling pulang tinggu. Karena saya harus ke Kuningan, kadang saya harus ke TBC Matupang. Kantor saya ada 3 waktu itu. Dan saya rapat sampai jam 11 malam saya baru pulang. Jadi saya bekerja di beberapa perusahaan lain. Saya pertama jadi chief economist di Indonesia Koalindo ya. Jadi dia menerbitkan ICI Price sama Indonesia ini komoditas indeks. Terus saya juga udah menjalankan proyek yang di PGN waktu itu di former company. Nah itu menarik menurut saya. Jadi tanya gimana kok bisa tiba-tiba dapat proyek dari PGN. Jadi awalnya itu saya bilang ya itu jaringan pertemanan. Jadi ceritanya gini, ini menarik menurut saya karena itu starting point saya menjalankan usaha 2018 ya, 2018 pertengahan. Jadi di El Nusa kita sebagai grupnya Pertamina itu kan ada kompetisi inovasi. Saya saya melihat ada masalah karena data sangat banyak, ya kan? Dan di corporate planning saya biasa di challenge sama manajemen, kita harusnya investasi apa, di mana dan kenapa gitu. Kan pertanyaan top manajemen kan itu terus. Kamu sebagai corporate planning nanti kan menyusun RKAP, RJPP, pasti ditanya apa investasinya, ya kan, di mana dan kenapa. Nah, itu saya coba translasi kebutuhan itu ya, dengan merekonfigurasi data eksternal dari data-data statistik yang ada di BPS, data dari BNPB terkait dengan faktor yang detrimentalnya ya, misalnya bencana alam dan sebagainya. Jadi kan kita kan bisnisnya membangun fasilitas infrastruktur untuk oil storage, ya kan, sehingga ada faktor driversnya. Jadi driver dari ekonomi, ya kan, ekonomi bahkan pertumbuhan ekonomi itu ada datanya di BPS. Lalu populasi itu kan ada data demografi, pertumbuhan populasi itu kan meningkatkan konsumsi penggunaan BBM kan. Jadi itu saya tangkap data-datanya semua untuk seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua selama 10 tahun terakhir saya tarik setiap bulan. Terus digabungkan dengan data internal perusahaan. Internal perusahaan kan penjualan kita kan. Kita lihat cara penjualannya. Jadi itu saya rekonfigur dari data ekonomi, data lingkungan, data bencana alam itu yang faktor negatif. Kalau misalnya ada bencana kan mengganggu operasional produksi kita, sehingga ada loss segala macam, dia faktor negatifnya. Jadi ada drivers positif, ada negatif lah. Nah itu saya buat modelingnya dengan Power BI, ya juga Python, dan itu waktu itu kita lomba, ya kan. Saya sebagai departemen head, saya bawa tim saya. Padahal sebenarnya yang ngerjain, mereka tahu siapa ngerjain itu. Dari awal sampai akhir saya sendiri. Tapi mereka yang saya minta presentasi. Karena kan nggak boleh saya terlalu mendominasi gitu kan. Jadi kita grup, akhirnya itu menang kita sebagai salah satu inovasi tahun itu. Dan waktu menang itu ada teman saya yang di El Nusa, dia keterima di PGN. Jadi anak baru OJT, job training. Dari Nusa dia pindah ke PGN. Pas mau pindah pun dia diam-diam nanya ke saya, gimana trik biar lulus ke sana gitu kan. Ya, nah, saya ngajak-ngajak makan mie Aceh segala macam ya. Sampai pas dia lulus kan dia bilang sama saya nih, saya udah selesai mau pendidikan kan ada tugas akhir on job training katanya. Terus kebetulan di divisi saya ada kebutuhan membuat dashboard, dia bilang. Terus aku kemarin dengar Bang Hari juara tuh gini di perusahaan katanya. Emang itu gimana sih gitu kan? Udah aku temuin dia, kita makan di kafe mie Aceh segala macam habis Jumatan ya. Dan aku liatin dari handphone.
Gimana rumahnya? Karena aku kan nggak bawa laptop nih dari handphone nih. Dari handphone dia bisa langsung drag and drop. Oh, saya mau lihat nih wilayah Sulawesi. Kenapa kita investasi LPG di sana gitu ya pasti. Karena Mhm. pertumbuhan ekonominya relatif lebih tinggi dibandingkan ya pulau lain di Indonesia. Waktu itu 6, sekian persen, ya kan? Karena di sana ada smelter dan sebagainya. Meskipun memang ada concern di sana rawan bencana gitu. Jadi itu terlihat proyeksinya gitu. Sehingga dari terus itu kan, keren nih, bisa nggak buat kayak gini buat tugas air aku katanya. Sekaligus aku bilangin sama atasan aku biar supaya ini jadi project aja di divisi kita nggak buta. Dan itu pertama kali aku project di former company. Nah gitu. Jadi former company jalan yang di Koalido itu dengan teman S3 aku ya. Jadi di kelas dia ngeliat ini anak beda gitu kan. Jadi dia ngajak aku bantu perusahaan saya gitu. Aku di plot jadi chief ekonomisnya, terus kita menganalisis global market. Jadi data-data komoditas nikel, kemudian macam-macam lah, kobalt ya, kemudian ada ferronikel. Itu data di seluruh dunia itu aku tarik semuanya, data produksi consumption-nya, dan dibuat dashboard itu worldwide. Jadi dia tinggal mudah. Saya mau lihat tren di dari Indonesia ke misalnya ke China gitu, ekspor ini berapa, itu tinggal dia select aja drag and drop jalan. Nah itu yang aku create deliver sama mereka. Plus sama yang ngebedain itu kan aku belajar ekonomi ya. Jadi Mhm. aku jelasin misalnya drivers di dalam perdagangan itu apa gitu ya, pakai gravity model misalkan. Terus technical barrier sama non technical barriers dalam perdagangan apa? Impact policy bilateral, multilateral terhadap trade flows gimana. Jadi aku kaitkan dengan itu yang ngebedain aku sama data scientist yang lain gitu. Karena Mhm. Mhm. harus ada apa ya diferensiasi gitu. Aku selalu pikir gitu. Kita berstrategi itu ya ujung-ujungnya harus beda sama yang lain. Karena kalau kita sama, ya kan kita sama, nanti market itu menjadi monopolistik, even itu perfect market, sehingga price kita itu ditentukan berdasarkan market mechanism. Aku nggak mau gitu. Betul. Makanya kayak perusahaan aku berjalan, alhamdulillah kita itu price setter, kita yang men-set price kita, bukan dia menyamakan dengan kompetitor lain. Kenapa? Karena yang kita deliver mungkin yang lain nggak bisa seperti itu, karena kita interdisciplinary approach ya. Kita nggak hanya membuat machine learning nih buat demand modeling, udah pakai Arima, pakai Sarima, modelnya jadi dibuat dashboard apa jadi udah selesai, enggak. Kalau aku nggak kayak gitu, yang aku tawarkan itu dari end to end. Jadi kenapa kita memilih variable X1, X2, X3? Jadi itu hipotesis development. Nah, itu aku blend antara tested knowledge dari user di lapangan ya, sama kami dari sisi metodologi. Sehingga misalkan waktu itu ditemukan curah hujan itu berpengaruh negatif ya sama demand petani kami beli bibit kami gitu di salah satu klien aku yang multinasional. Mhm. Ternyata Mhm. kita analisis secara parsial, dia itu parabolik kuadratik. Nah, jadi ketika melewati batas yang optimal ya pengaruhnya negatif. Jadi kalau curah hujannya terlalu tinggi, ya kan produktivitas tanaman juga turun. Kalau dia kekeringan juga nggak bagus gitu. Nah, dengan kita hipotesis development dari awal, kita bangun hipotesis. Ini positif apa negatif? Atau ambiguous. Kira-kira hipotesis kamu dia linear atau non-linear. Terus nanti pada waktu akhir interpretasi hasil, nah itu masuk ke domain knowledge-nya lebih dalam gitu. Karena aku ngelihat untuk proses data science ya di bisnis consulting, makin lama sih makin mudah. Sekarang ya seperti yang kelas aku jalani, nggak usah pakai coding juga bisa ngejalanin machine learning gitu kan. Lalu Mhm. yang membedakan apa? Yang membedakan akhirnya expertise kita di industri itu gitu. Itu makanya. Jadi nah inilah trik-trik untuk ya sedikit-sedikit trik lah aku share ya. Jalankan usaha. Jadi apapun nanti usahanya ya, itu memang sebaiknya disesuaikan dengan path-nya kita ya, jalurnya kita background apa, di industri apa. Cari yang jangan terlalu jauh lompatnya, yang ada apa ya relationship-nya. Karena uh, aku menjalankan usaha, aku kira sih modal yang paling penting itu adalah knowledge sama network.
dan itu yang paling susah diimitasi oleh kompetitor. Nah, itu paling susah itu. Dia susah itu kan. Untuk dapatkan hands-on experience itu nggak gampang gitu kan. Misalnya dia mau ngembangin itu predictive analytics untuk LNG receiving terminal gitu. Dia nggak pernah ke LNG receiving terminal. Aku udah pernah. Ya kan? Jadi aku udah pernah ke Arun, ke Lampung segala macam, ya kan? Ke North Jakarta, udah pernah ke rig oil segala macam. Jadi kalau misalnya ngomong migas itu kita ya udah di sana, udah berbulan-bulan gitu, udah kerja bertahun-tahun gitu kan, udah pernah tinggal di baraknya segala macam. Gitu. Nah itu hands on yang mungkin nggak semua data scientist kompetitor bisa seperti itu. Nanti apapun bisnisnya ya kan, kita akhirnya ya knowledge-nya tadi itu Pak Karisma yang menurut aku Betul. ini ya yang membuat distinktif. Karena aku perhatikan, aku sering ditanya juga sama mahasiswa kan, Pak saya belum ada pengalaman kerja gitu, tapi saya habis lulus MBA saya mau bisnis. Gimana dong Pak katanya? Itu pertanyaan menarik ya. Nah, aku bisa arahin, passion kamu apa? Yang kamu benar-benar apa semangat banget. Kalau kamu ngerti itu kamu bisa nggak tidur-tidur deh. Nah, kamu harus cari tuh. Misalnya kamu memang senang banget otomotif, ya udah habisnya otomotif. Ya kan cari yang memang bisa benar-benar bisa dimulai gitu. Ya kan yang kita terlalu jauh karena agak susah kalau kita bisnis ikut-ikutan. Dan aku sih merefleksi sama ya orang terdekat aku lah, keluarga aku juga. Aku perhatikan ada yang sukses, ada yang belum sukses gitu ya. Nah umumnya yang belum sukses itu ketika uh, ikut-ikutan itu, fashionista namanya. Ketika mendengar, bisnis itu untung, cepet gitu. Nah, biasa kan kita umumnya orang Indonesia kayak, ya udah itu ikut-ikutan, nah gitu. Itu biasanya nggak sesuai, nggak sesuai. Dan aku dulu ya, Pak Kaisma ya, kalau boleh cerita lagi ya. Dulu pas di tingkat berapa ya, di tingkat 2 ya kuliah di ITB. Aku didatangin di kamar aku itu ya sama ada kenal-kenalan. Dia nawarin bisnis MLM. Oh. Waktu itu kan penolakan orang kan nggak kayak sekarang. Waktu itu kan orang nggak tahu, banyak nggak tahu orang loh. Banyak orang yang ya terjebak di situ kan. Betul. Dia datang kan, terus dia bilang sama aku, ini contoh teman aku, dia hebat lah, nunjukin foto-fotonya lah, jalan-jalan sini, mobil di sini apa segala macam. Keren ya, aku bilang. Ya kita objektif juga bagus-bagus itu kan, keren ya. Betul. Terus akhirnya dia bilang mau nggak kayak gini, gimana caranya gitu kan. Iya ini kita harus ini itulah segala macam ya kan. Akhirnya aku bilang, aku sih gampangnya gini aja logikanya, aku bilang. Kalau misalnya kamu menemukan ya kan, cadangan emas di satu pulau yang orang-orang lain nggak tahu dan nggak punya akses, kira-kira orang yang kamu kasih tahu tuh siapa duluannya? Aku bilang. Terus dia bilang, loh apa maksudnya pertanyaan? Ya jawab aja, aku bilang. Ya keluarga lah katanya. Oke. Terus selain keluarga siapa? Ya kan ngelamatin 7 keturunan dulu kan, aku bilang. Ngapain saya orang kamu nggak kenal, aku bilang. Jadi kalau saya percaya yang kamu tawarkan ini benar-benar luar biasa, saya pasti nggak bakal tawarkan sama orang biasa, saya bilang. Pasti saya selamatkan dulu saudara-saudara saya di kampung yang miskin, yang susah, saya bilang. Jadi kita orang Indonesia jangan jangan percaya itu sukses instan. Nggak ada itu. Karena aku perhatikan, aku kenalan sama orang yang pendapatannya itu udah ya omsetnya udah ratusan miliar, ada yang triliunan gitu ya. Mereka itu nggak tenang juga tidurnya gitu. Itu capek gitu. Jadi nggak ada yang bilang, wah kan enak bisnis ini, saya kasih investasi sekian, ini sekian, terus saya tinggal duduk-duduk baca koran aja, tinggal uangnya. Itu orang malas kayak gitu. Yang saya kenal itu nggak begitu. Yang saya kenal pengusaha tambang ya kan, senior saya, dan dia yang mempekerjakan saya di situ. Dia jam 5 pagi, jam 4 pagi udah aktivitas. Terus baliknya jam 11, jam 12 malam gitu loh. Habis dia benar-benar waktunya banyak. Dan
udah usia 50-an masih kerja keras gitu. Dan ya begitu. Hanya apa ya, hanya orang-orang ngomong kedai kopi aja bilang, ah kan enak nanti ini gampang ya ini ya, aduh. Nggak gitu juga gitu. Saya juga sekarang jalan usaha, ya alhamdulillah berkembang. Tapi ya banyak pengorbanan lah, waktu ya, kemudian keluarga segala macam, dan secara mental health juga menurut saya itu jadi isu juga, karena lelah, gampang lelah gitu. Aku sekarang gampang lelah gitu karena terlalu hektik gitu kan, kayak nggak ada liburnya. Sabtu Minggu aku di rumah, padahal anak istri jalan-jalan mana-mana. Tapi ya karena berpikir itu kayak gini, saya kan pikirnya belum tentu besok saya dapat chance ini gitu loh. Betul. Itu loh. Makanya yang ada sekarang saya maksimalkan. Dan ini bekal buat besok. Jadi terkadang kita dapat project itu, ya belum tentu nanti dalam 2-3 bulan dapat project sebesar itu. Jadi itu kayak tabungannya lah, pinter-pinter nabung. Dan aku juga sering di challenge kan ya. Loh, kamu kan hire karyawan ini segala macam. Kan udah gimana tuh katanya mulai usaha nggak pakai uang. Nah itu aku ada inovasinya. Jadi aku membuat semuanya itu yang operational expense itu menjadi project basis semua. Karena di tengah situasi pandemi gini mana ada yang stabil. Ya kita project basis semua. Sehingga yang aku gunakan itu sebenarnya leisure time-nya mereka, dan aku mencari expert gitu. Sehingga kalau dia expert, dia cukup 2 jam itu setara dengan 10 jam yang baru belajar gitu. Betul. Itu kan, expert tuh 2 jam aja. Dan dia itu kayak uang nambah sama dia, karena dia udah punya pekerjaan full time. Dan tambahnya ya aku kasih lumayan gitu. Karena kan ya harga dia beda ya, kasih lumayan. Sehingga ke depan itu ya kita tidak harus meng-hire dedicated people apa employees, enggak, tapi lebih akses towards resources gitu. Jadi aksesnya yang aku maintain, dan aku mengadopsi seperti terusnya itu Airbnb. Airbnb kan dia nggak memiliki aset physical, Betul. tapi dia memiliki akses. Akses itu jauh lebih apa ya, meter gitu ya di dalam strategi. Karena kalau misalnya kita punya aset, itu muncul ada cost untuk maintenance aset kita. At least kita ngeluarin apa ya tadi, monthly expense. Ya Dan kan? ada depresiasi juga, Pak ya. Ada depresiasi dan macam-macam lah. Nah, kalau aku mau maintain, ya akhirnya akses. Makanya network itu ngaruh akhirnya. Nah, makanya kenapa aku juga lanjut kuliah di sini, karena mau kembangin networking, kembangin branding. Betul. Nanti juga insya Allah habis ini aku mau lanjut sekolah lagi ke Amerika gitu ya. Jadi sebenarnya tujuannya buat networking branding gitu. Karena jadi aku selalu bercandain sama partner aku kan. Kalau Rafa bilang ya kita itu koki, aku bilang, dan kita gajiannya itu selisih dari makanan yang habis kita masak, aku bilang. Nah, jadi upahnya dapat dari order, ada order kita masak, kita bagi. Kalau nggak ada yang pesan, artinya apa? Ada orang dengan kita berarti nggak ngembangin kompetensi, kita nggak melakukan inovasi. Karena kan gini, nggak mungkin aku misalnya meng-hire marketing ya kan, dia door to door untuk cari project di perusahaan. Karena intinya pendekatan marketing sekarang nggak kayak gitu. Kita bukan apa ya, bukan mempush orang sehingga dia menggunakan service kita, bukan. Tapi kita pull factor ya. Jadi kita meng-create itu semacam tadi uniqueness ya, yang bisa menjadi solusi dia. Nanti justru dia yang hubungin kita gitu loh. Betul. Makanya aku ngajar di UI, di ITB, di ITS, ngisi berbagai acara, yaitu dalam rangka mengeducate ya, educate publik, dan ya while itu nurturing ya, itu data driven culture gitu, sehingga mereka penting ya data-data ini gini-gini, lihat demonya gini-gini.
dan ya at the end itu jadi project gitu. Jadi kadang ada yang bercanda juga, ngapain ngajar-ngajar habis-habisin waktu lah. Kalau ya makanya sekarang aku bilang sih apa ya, pemaknaan orang itu untuk objek yang sama bisa berbeda. Misalnya objeknya sama nih, ya kan? Misalkan Pak Karisma kan dulu aku ingat itu pas assessment beasiswa LPDP, ya kan? Kayaknya itu yang aku kenal orang ngambil S3 di motivation letter nulisnya semuanya mau jadi dosen. Mungkin aku doang yang nggak nulis jadi dosen gitu loh. Karena aku pikir gini gitu, aku pikir kalau aku jadi dosen, aku kan praktisi, ya kan? Nah, kenapa aku jadi dosen di akademik? Nah, kenapa nggak main di dua-duanya gitu ya? Jadi di dunia praktisi juga itu mereka butuh edukasi gitu kan. Dan aku selalu pikir kayak objeknya sama tapi pemaknaan orang berbeda gitu. Misalnya ada orang, kenapa jadi dosen? Kerjanya santai, ya kan? Udah gitu, ya comfort zone lah, ya kan? Nah kalau aku nggak, aku mau pikir lebih dari itu. Aku pikir itu dosen tuh akses, ya, towards talent, ya, kemudian resources, ya, terus sama juga market. Jadi aku dapat project misalnya di Paragon itu dari mahasiswa aku di ITB. Ya kan? Ada project juga kemarin yang di salah satu perusahaan energi dari mahasiswa di ITS. Dan semua assignment sekarang itu aku transfer menjadi paper. Dan itu buat citasi menuju professorship gitu kan. Jadi mahasiswa juga dapat dapat apa ya, dapat value juga. Nama dia ada di situ, aku juga supervisi segala macam. Ya alhamdulillah ini ada 7 paper kita yang diterima, sekitar 5 lagi nanti forthcoming itu di 2022 kuartal awal tuh. Dan jadi grup-grup assignment aku jadi paper semua, ya project assignment ditulis ke paper, kita submit kayak gitu aja. Sehingga sayang aku bilang cuma dapat nilai sayang. Dan paper ini, nah ini pemaknaan beda lagi nih. Aku jadi prototype. Jadi aku bilang sama mahasiswa, nanti ada klien yang butuh seperti yang kita buat prototype di paper kamu nanti jadi ya kan asisten saya, kita collab bareng ngerjain project itu. Jadi semua aku bangun kayak gitu, akses ke mereka. Itu kan semacam gentleman agreement ya. Dan ada beberapa project aku gampang sekarang. Oh, project ini expertise ini. Aku tinggal hubungin, oh ini seperti ini kan hasilnya kan di paper itu ada contoh, oh ya gini-gini. Dan aku tinggal kontak mahasiswa aku, dia ngerjain. Kita bareng gitu kan. Jadi itu bicara aku juga. Jadi resourcesnya, aksesnya kita perluas ya kan, marketnya juga sama gitu. Ya gitu aja. Makanya waktu beberapa lalu kan uh, ada investor dia bilang sama aku inilah ini di perusahaan kamu katanya beli saham gitu kan. Aku bilang sama dia, perusahaan aku tuh beda, aku bilang. Aku juga dikasih uang, aku nggak buat ngembangin perusahaan aku juga, aku bilang. Karena aku nggak berpikir seperti startup harus yang ini enggak ya. Jadi kan bisa beda-beda nih perkembangan perusahaan, aku bilang. Jadi justru yang aku butuhkan sekarang tuh akses untuk dapetin project sama dapetin talent. Dua itu aja. Jadi kita kayak ya koki tukang masak aja. Gimana caranya bisa dapet misalnya rekomen ya kan, oh ini restoran kita ini bagus nih gini 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 gini. Dan kita karena semuanya virtual apa ya, ekosistem, kita nggak perlu ngembangin, oh ini ada toko A, ada kafe A, kafe B, kafe C di berbagai, nggak perlu. Kita tuh virtual semua, makanya aku bilang aku belum butuh investasi. Gue juga bingung mau investasi mau buat apa. Karena aku nggak punya apa gedung kantor, nggak punya, ada kita kantor ada gitu kan, cuman nggak dipakai juga gitu. Makanya itu unik juga tuh. Jadi ada orang pajak, mungkin dia kaget gitu ya, di tengah pandemi kok ada. Kebetulan perusahaan aku dirikannya di daerah nih partner. Aku sengaja di daerah karena
sebagai anak daerah aku pengen ngasih kontribusi lah, terutama dari pajak kan. Betul. Jadi aku buat perusahaan di daerah, meskipun kita punya alamat Jakarta kan, cabangnya gitu, cabangnya di Jakarta. Betul. Mungkin di perusahaan daerah kan, ya di tengah pandemi pada pangsan kan, siapa yang bayar pajak gitu kan. Nah kita alhamdulillah pajaknya lancar gitu, bayar kita bagus. Tapi mereka curiga itu, apa ini perusahaan cuci uang apa gimana itu? Mereka serius. Ini kisah nyata. Mereka datangin kontak aku, Bapak. Ini ya nomor perwakilan Bapak, pimpinannya ya ini. Oh iya nanti ada tim kita di sana gitu. Di sana nggak ada orang gitu. Makin curiga lah dia. Tapi kan kalau dia, aku bilang kita ngerjain project di ini. Dan itu jelas semuanya. Karena itu mereka perusahaan BUMN, perusahaan asing, ini segala macam. Dan nama uang yang masuk dengan nama perusahaan sama. Bukan bukan nama pribadi gitu. Jadi ya kita kalau nggak ada apa-apa ngapain khawatir. Betul, betul, betul. Itu ya. Jadi menarik tuh. Jadi yang mungkin buat pembelajaran juga lah. Ya tantangan banyak lah, tantangan perjuangan juga banyak gitu ya. Ya itu tentunya ya ada juga di cerita duka, misalkan ya di duka itu kita pernah bidding gitu ya, dan kita itu salah satu yang paling apa ya, paling paling vokal waktu itu pas kita di sesi apa namanya, pertemuan dengan vendor, calon vendor. Kita Wheezing, benar Pak ya. Iya, kita benar-benar unwasing itu benar-benar nampilin habis-habisan gitu loh. Dan semangat banget. Dan tiba-tiba nggak ada kabar ya. Dan kita kan resmi tender sampai marketing coordinator aku bilang coba deh tanya mereka email gimana nih. Ternyata dibalas pakai email personal, bukan kita yang menang gitu. Itu kan nggak sopan gitu ya. Harusnya kan pakai surat ya, surat resmi dan jelas. Tapi di sisi lain kadang-kadang ada kayak orang yang nggak kenal kadang ngontak aku tiba-tiba minta ngerjain yang mirip-mirip yang kayak gitu. Itu kadang ya ada rasa prihatin gitu ya. Kalau harus mengerti lah itu maksudnya apa Betul, gitu. betul, Ya, betul, dia Pak. apa nih di subkon yang kayak kayak gitu loh. Kadang-kadang ya itu kan sebenarnya menciptakan inefisiensi di dalam market. Yes, Ya, betul. itu inefisiensi sayang banget kayak kayak gitu. Padahal kami sendiri tuh ya selalu tuh konsepnya lean ya kan. Mungkin ya itu karena harga kita tuh sangat kompetitif gitu, kami sangat kompetitif, bukan berarti murah enggak ya. Misalnya yang lain misalnya ngebit let's say misalnya 5 gitu kan, kita ngebitnya 3,5, bukan gara-gara kita kurangin budget enggak, karena saya dari awal strateginya saya cari orang yang punya multi competence, multiple intelligence lah. Misalnya ya kan saya ajak Dr. Kristi, dia tuh jago finance, jago resiko risk management, dan dia belajar juga data analitik dengan saya gitu. Jadi dia punya 3 kompetensi, ya kan? Sehingga saya nggak perlu bayar 2-3 orang, cukup dia aja gitu kan. Sama kayak saya kerja pernah business development, jadi engineer, corporate strategi, belajar mesin macam-macam gitu kan. Jadi satu orang kita itu mungkin bisa ngerjain 4-5 kerjaan orang biasa gitu. Makanya di dalam project orang heran kok, cuma 2-3 orang gitu, bener nggak nih? Betul, betul. Nah, itu ya saya kira uh, strategi juga ya, strategi juga karena kalau kita sama dengan yang lain intinya sih ya murah-murahan gitu, murah-murahan harga dan orang mudah buat ininya. Nah, kira itu gimana? Ada pertanyaan lagi? Ada, Pak. Jadi tadi Pak Hari menyinggung Pak ya masalah bekal lah, bekal untuk memasuki bisnis itu salah satunya opportunity seeking dan advantage seeking. Nah, tapi kadang-kadang kita ini sebagai pegawai Pak ya, katakanlah kita sudah bisa melihat suatu peluang gitu, kita juga bisa mengetes peluang itu valid atau enggak gitu kan, ada marketnya atau enggak. Tapi kadang-kadang saat kita ingin melangkah untuk serius menggarap bisnis itu, kadang-kadang kita itu ada ragu gitu Pak. Ada tips enggak Pak Hari, gimana
caranya supaya kita bisa meyakinkan diri untuk Betul. fokus gitu di bisnis Ya. gitu. Menurut saya ini dilema yang sering dihadapin ya. Makanya entrepreneur itu ada tipologinya berdasarkan mindsetnya mereka ya, cara mereka mempersepsikan sesuatu. Makanya kalau di dalam ekonomi itu ada yang risk averse ya, jadi benar-benar dia nolak resiko. Atau ya mungkin less risk dia tetap ambil, tapi itu sangat measurable risk yang dia udah bisa antisipasi ya, konsekuensinya baru dia ambil. Ada juga tipikalnya itu risk taker ya kan. Kalau ini orang agak-agak nekat lah pokoknya. Ada juga model-model gitu gambling gitu. Nah sekali lagi menurut saya sih ini menyesuaikan nanti dengan background mindset orang ya. Kalau saya pribadi, saya tipologinya orang yang risk averse saya sebenarnya. Ya, saya bukan orang yang risk taker. Sehingga di dalam bisnis ya kan, saya mencari itu benar-benar yang bisa diukur risikonya, bisa terukur. Bukan kalau yang tidak ada risiko kayaknya nggak mungkin juga. Ada risikonya tapi bisa terukur ya. Dan contohnya tadi, ya kan, gimana caranya biar supaya kita nggak bimbang menjalankan bisnis. Nah, saya biasa berpikir the worst case. The worst case skenario-nya, kalau saya segagal-gagalnya, seapes-apesnya, saya dapat apa gitu. Nah, itu saya measure, saya tarik menjadi value. Misalnya, oke, segagal-gagalnya saya dapat pelajaran. Gitu. Ya kan? Tapi kan ada resource yang saya udah keluarkan. Sebanding nggak dengan pelajaran yang saya dapatkan gitu. Nah, tinggal dibandingkan saja gitu ya. Kalau misalkan lebih besar ya kan risiko yang di cover dan biaya yang dikeluarkan, itulah kenapa pada saat menjalankan bisnis saya menghindari banget tuh namanya expense. Saya menghindari banget expense itu yang in advance. Ya, kita tuh boleh muncul ya namanya insentif, appraisal segala macam. Itu once ordernya ada gitu. Nah, jadi saya selalu bilang sama klien saya bilang, saya nggak mau mulai selama nggak ada clarity, nggak ada down payment. Saya bilang, saya nggak mau itu. Atau paling saya mulai prototype, tapi saya nggak pernah serahkan. Dia hanya ngeliat aja, oh bisa ini. Dia lihat doang. Kan saya menghindari dan itu pun dari sekian banyak saya jalankan ya, 15 perusahaan, saya satu yang bermasalah yang sampai hari ini mereka nggak bayar. Saya nggak perlu sebutkan nama lah ya, tapi itu lesson learn ya. Mereka nggak bayar akhirnya. Nah, itu aja udah. Makanya semenjak kejadian itu saya nggak pernah mau itu yang ngerjain dulu nanti dibayar belakang, nggak mau. Kita yang jelas aja lah di depan gitu. Kalau kamu nggak yakin sama pekerjaan saya ya berarti nggak usah gitu ya kan. Karena kita mulai kerjasama dengan trust gitu. Nah, itu jadi itu saya menghindari karena tipikal saya orangnya menghindari risiko dan saya itu nggak tahu ya selama hidup saya itu saya ngerasa kayak apa yang saya alami itu biasanya yang the worst case gitu sehingga itu sedikit banyak mempengaruhi cara berpikir saya gitu dan itu membuat semacam trauma gitu loh, trauma berkepanjangan ya, tapi bukan berarti itu negatif atau detrimental juga buat kita menjalankan bisnis. Mungkin itu jadi alert system buat saya. Makanya tadi misalnya ada partner saya bilang, saya injek lah perusahaan kamu sekian gitu. Saya nggak mau, itu alert saya jalan. Alert saya nyala langsung. Once dia injek, saya punya utangan dengan dia. Saya punya liabilitas kan. Saya nggak mau gitu loh. Nggak tahu ya, ini sekali lagi kembali ke perspektif ya, filosofi orang sama keyakinan juga ya. Tentunya kalau saya tuh termasuk orang yang menghindari hutang ya. Karena saya percaya berkah gitu ya. Saya menghindari banget, jangan sampai saya menjalankan bisnis sepeser pun saya hutang, saya menghindari banget nih. Sekali lagi tergantung keyakinan orang. Saya tidak bilang ini ya masing-masing orang lah ya. Cuman kalau saya ditanya saya menghindari itu. Makanya tetap ada investasi saya ada ya buat marketing, buat kemudian kita investasi paling banyak tuh hours kita habis ya kan buat prototype ya. Prototype kan dibuat duluan sebelum kita dapat project.
Dan itu kita betul belajar, riset, nulis segala macam. Ya, habis itu. Tapi seapes-apesnya tadi, nah ini contoh seapes-apesnya, itu kan ilmunya kan nggak hilang. Prototipenya kan nggak rusak. Itu saya selalu bilang sama tim saya di internal, kita serugi-ruginya kita belajar, nggak ada yang rugi, saya bilang. Ilmunya ada di kepala kita, saya bilang. Pengalaman itu ngendap terus. Dan itu nggak hilang. Nah, ya kan? Jadi nggak masalah. Kita kembang ini, buat ini. Masalah nanti laku apa enggak, tetap itu ilmu buat kita kembangkan lagi ke depan. Gitu. Makanya akhirnya aku pilih yang bisnisnya itu jasa, services ya, konsultan. Karena secara bisnis model, itu kan aku nggak ngeluarin expand untuk material, ya, in advance, ya, nggak ngeluarin di depan. Beda sama misalnya aku punya keluarga punya bisnis cafe gitu kan, itu bisnisnya sunset, ya naik turun, dan itu dia udah ada resiko di depan, karena kan belanja duluan. Betul. Itu aku pelajarin bisnis keluarga aku ya, dia belanja duluan. Terus kita juga ada bisnis kopi gitu ya, itu belanja duluan gitu. Sementara pas dia musim panen harga jatuh. Aku udah wanti-wanti pada berkali-kali, cuman ya mungkin sedikit banyak belum terlalu nendang kayaknya pengaruhnya. Nah, aku selalu bilang sampai keluarga aku tuh aku ikutkan di masterclass aku yang entrepreneurship dan strategi. Dan sebenarnya dia udah nangkap. Lalu aku bilang, bisnis sesuai dengan competitive advantage kita. Keunggulan bersaing kita apa dibanding orang lain. Yang orang lain nggak bisa, kita bisa. Nah, itulah competitive advantage. Dan itu dibutuhkan oleh market. Jangan kita berbisnis, orang lain pun bisa. Tanpa dia harus sekolah, tanpa dia mungkin kayak Pak Karisma harus ke Imperial, harus belajar macam-macam, tanpa harus bekerja di BUMN. Ya kan? Kalau misalnya bisnis kayak ya bisnis misalnya bisnis pulsa gitu ya, ya nggak usah sekolah pun, kenapa nggak langsung aja lulus SMA bisnis pulsa? Betul, Ya kan? betul. Harus ada yang beda, yang orang lain nggak bisa gitu loh. Dulu ya pas waktu itu aku sempat baru lulus kuliah kan, punya gaji, berpikir aku mau bisnis dosmir. Nah, bisnis dosmir apa namanya, car wash, ya kan? Karena waktu itu aku melihat, oh enak juga nih nyuci mobil ya kan, di Jakarta kemarau banyak yang ini duitnya lumayan. Karena waktu itu ya apa ya, mungkin knowledge aku masih terbatas, hanya situ-situ aja. Tapi mau berbisnis gitu loh. Jadi masih sekitar itu. Sampai aku akhirnya belajar ya kan, lama-lama. Akhirnya aku berpikir, ya kita kan sekolah macam-macam, belajar macam-macam, kerja macam-macam. Masa bisnis yang orang lain pun bisa mengerjakan gitu? Janganlah. Gitu. Kita harus cari bisnis yang orang lain nggak bisa, ya kan? Dan itu sesuai dengan kebutuhan dari market. Nah, aku itu aja sih sebenarnya resepnya itu. Makanya aku pernah bilang sama mahasiswa tadi, coba kamu misalnya passionnya apa misalnya. Dan nggak harus itu, oh Pak sekarang kan yang lagi tren itu datang, nggak harus. Karena setiap orang jalurnya beda-beda. Misalnya kan dari background keluarganya itu, misalnya dia ada tukang jahit gitu ya. Nggak apa-apa kamu bisnis tukang jahit, tapi kamu jadi tukang jahit terbaik di kota itu. Ya kan? Jadi nggak masalah mau bisnis apapun. Ya kan? Kita nggak mandang bisnis ini lebih bagus apa enggak. Kan ujung-ujungnya kan orang bilang cuannya gitu kan. Berkahnya. Jadi kan bukan mau bisnis apa. Dan banyak riset itu mereka fokus ya untuk melihat apa background ya, identity seorang sama bisnis yang dijalankan, dan itu ternyata ada correlation gitu, ada correlation ya. Makanya kalau kita aku lagi nulis ini soalnya apa, PhD motivation ya, aku kaitkan dengan background ya, background, karena manusia kan nggak terlepaskan dari latar belakang dia gitu. Misalnya ya, dia mau bisnis bahari, ya kan? Itu bisa dilihat dia dari kecil sama orang tuanya tinggal di laut nggak, pinggir laut nggak itu. Karena itu sedikit banyak ya, cara pandang dia itu akan berpengaruh gitu. Ya, kayak gitu, perhatikan deh. aku juga sedikit banyak terpengaruh gitu. Kayak
data ini karena dari awal kerja aku udah dealing dengan banyak data. Dulu nggak ada namanya data science, nggak ada. Dulu kita mengenalnya itu simulation, ya kan? Kemudian optimization, ya, analisis. Nah, itu aku jalanin dari dulu kuliah di ITB itu, aku di lab itu udah kayak security, ya kan, jaga malam sama temen aku ganti-gantian karena reaktor kita itu masih manual, ngambil datanya tiap 15 menit sekali kan, dari termostatnya masih manual. Jadi harus ganti-gantian kayak security. Jadi aku udah berhubungan sama banyak data dan ngambil langsung data. Terus S2 teknik itu aku simulasi, optimasi, dan economic analysis. Udah pakai HYSYS, process simulation, running semua data simulasi. Nah, terus S2 yang kedua ekonomi, ya kan? Aku ngejalanin tuh data eksplorasi, disuruh faktor apa yang membuat perusahaan melakukan drilling. Dan itu data semua, dan itu jadi tesis terbaik juga di UI. Dan terakhir yang S3 sama, aku juga dealing dengan data. Jadi seluruhnya dari S1, 2, S3 sampai sekarang di sini ngambil data science gitu. Jadi ya sekarang aja baru heboh-heboh data science machine learning, padahal kita udah dari dulu gitu kan. Makanya aku ngelihat, wah boleh lah ini. Meskipun ya secara keluarga aku dari besar dari lingkungan guru. Nah, mungkin itu yang mendorong aku ngajar jadinya kan. Lingkungan guru, lingkungan dosen. Itu jadi aku ngajar apa gitu kan. Tapi pekerjaan tadi itu berpengaruh. Dan sama yang kedua, ya kan? Karena aku dipercaya sebagai business user ya. Aku memahami ya kenapa user itu reluctant kalau kita sajiin coding gitu ya. Karena kan mereka waktunya terbatas. Di kantor juga permasalahan udah kompleks. Masa dia harus belajar coding-codingnya yang nggak laku lagi lah sama mereka. Betul. Itu yang aku manfaatkan membedakan yang lain. Jadi aku deliver misalnya machine learning tanpa coding. Sehingga dengan visual thinking mereka tahu kenapa A, kenapa B, dari sini kemana, dari kemana. Kalau ada masalah di sini saya harus cek di bagian ini, di bagian itu kelihatan visualnya. Enggak kita black box seperti coding yang dia lihatnya udah enak duluan dan dia malas periksa akhirnya. Betul. Nah itu aku yang ngebedain gitu. Kalau orang yang langsung jadi data scientist tanpa pernah dia menjadi business user, mungkin sense-nya nggak dapet dia sense-nya. Gitu. Kalau kita kan bisnisnya gampang aja kan. Saya tuh problemnya gini, saya datanya ini, coba kamu buatkan solusinya sehingga saya klik sana, klik sini jadi itu keputusan. Itu aja sebenarnya. Tapi yang disajikan orang data science ya umumnya yang tradisional itu pakai coding-coding dijelasinnya. Mana ditangkap orang. Tapi nggak apa-apa. Itu yang aku gunakan untuk membedakan dengan yang lain gitu. Nah, kira itu. Silakan nggak pertanyaan lagi. Saya Seru ada. banget nih kita diskusi. Soalnya ini Pak benar-benar relevan ini dengan kondisi saya. Jadi terkait mencari gap gitu ya, mencari gap untuk opportunity, kemudian juga membangun competitive advantage, bahkan terkait data juga sebenarnya sangat relevan dengan pekerjaan utama saya, di mana saya itu karir saya di HR itu Pak, di Human Resources, dan kebetulan juga HR sekarang sudah ingin beranjak gitu, ingin beranjak dari sekedar apa ya, dari sekedar kotak pos gitu kan, ngurus-ngurusin pegawai ke lebih untuk bisa memberikan nilai tambah lah, terutama terkait data. Karena kalau saya perhatikan data ke SDM-an itu banyak banget, mulai dari data pegawai, data training, data payroll, dan sebenarnya kalau itu bisa diolah, ya tentu pengambilan keputusan di korporasi itu bisa menjadi jauh lebih baik gitu. Jadi ini menarik sekali itu. Jadi yang hari Pak Hari sampaikan memang benar-benar relevan bagi saya ini. Ya, saya hari ini tadi saya jam 5 sini ya, jam 5 sini saya tadi teleconference ya. Itu kita mau collab nulis paper dan itu jadi prototype untuk project. Jadi dia itu salah satu expert ya di bidang performance appraisal. Kan? Jadi ide yang dia sampaikan sama saya,
kita bisa nulis gimana caranya mendeteksi itu fake information yang disampaikan perusahaan, ya, anak perusahaan ya, yang itu nggak inline dengan EBITDA-nya, performance finansial gitu. Itu kan sering kejadian. Itu Betul. bagus banget kan saya bilang jadi prevention ya. Karena saya bilang, saya pernah beberapa kali nemuin kayak gitu. Itu dipermak lah istilahnya laporan itu. Karena banyak kok nanya performance-nya finansialnya itu kurang bagus, tapi kok performa produktivitasnya makin bagus gitu. Nah itu bagus menurutku. Makanya aku bilang oke, aku bantu. Nanti aku di bagian mesin learning-nya kita buat prototype dan ini nanti kita tawarkan solusi untuk ke multinasional, state-owned enterprise, even tuh ke kementerian aku bilang. Jadi nanti report-report terkait dengan employee performance dan sebagainya, kita bisa deteksi mana yang mereka indikasi itu perlu diklarifikasi lah gitu. Sehingga efisiensi kan, nggak perlu misalnya kita punya ada 100 report semuanya kita panggil dirapatkan di hotel terlalu banyak lah, ngabisin duit gitu kan. Harusnya kan dari 100 kita deteksi aja pakai mesin mana yang terindikasi itu fake ya, fraudulent. Oh, jadi 10 atau 7. Nah, itu yang kita benar-benar tongkrongin gitu. Betul. Nah, itu bagus tuh. Dan menurut aku itu Pak Karisma itu kalau kita nanti mau collab apa boleh juga itu bagus. Boleh Aku Bang. terbuka itu mau collab paper, nanti jadi prototype jadi project ya kan. Nah, kita bisa kolaborasi dan itu juga salah satu bridging itu Pak Karisma untuk memulai bisnis ya. Aku itu teringat tadi aku bekerja sebagai chief economist ya di perusahaan teman aku yang S3 yang dia itu udah sukses dengan usaha tambangnya gitu. Dan aku banyak belajar dari dia. Dia jadi kayak mentor aku lah. Gini. Anak ITB juga gitu ya. Usia udah jauh. 86 ya, 86, 87 gitu kan. Nah, aku banyak belajar dari dia gitu. Yang jalan usaha segala macam. Jadi itu cara yang paling efektif juga buat kita mengurangi resiko di dalam menjalankan usaha, ya kan? Kita tuh istilahnya kayak intensif magang sama kenalan tak alumni atau apa yang dia udah jalan usaha. Betul. Itu bagus. Sehingga kita dapat sense-nya itu dapat gitu. Oh gini ya. Oh gini ya. Nah, yang aku bilang tadi yang mau invest itu dia salah satu di sana. Dia bilang, "Tuh kenapa nggak ngajak gue?" Nah, itu tapi aku berhubungan baik itu sama dia, aku bantu dia terus gitu. Itu jadi kita bisa belajar dari senior kita yang udah duluan menjalankan bisnis kan. Nah, itu lumayan dan sambil ya ini ya apa itu memang satu apa ya pertaruhan kalau misalnya kita apa ya meninggalkan posisi nyaman. Karena kan kerja BUMN kan nyaman banget. Aku merasa sih itu nyaman. Pokoknya udah stabil lah ya. Mana-mana ya lumayan lah pokoknya. Nah, kalau kita langsung switch ya jadi entrepreneur itu khawatirnya agak shock itu. Itu yang mungkin itu perlu diantisipasi loh. Jangan sampai nanti malah frustrate. Perlu diantisipasi. Makanya agar ini lebih smooth ya, lebih smooth. Mungkin kita agak apa ya menginisiasi sambil kita masih bekerja sampai kita yakin ya kan udah mulai secure baru kita benar-benar full jalanin di situ dan salah satu pertaruhan aku waktu itu ya itu juga jadi aku ninggalin posisi vice president perusahaan udah BUMN gitu ya padahal udah langsung tuh di bawah direksi 1 tahun lagi udah jadi direksi kan. Nah, itu juga salah satu yang termuda pokoknya udah momennya udah pas gitu. Nah, tapi di sisi lain project aku makin banyak gitu dan aku merasa kayak kalau aku fokus di project itu bisa jauh lebih kenceng, lebih ini, lebih itu, lebih itulah pokoknya, lebih lagi gitu kan. Dan ya itu pertaruhannya apa kedepannya bakal sebanyak ini. Waktu itu pertanyaan aku tuh. Apa yakin nih? Oke lah, bulan ini kita dapat sekian gitu kan. Ngomong sama istri, ya kan.
Tapi gimana 6 bulan lagi, 1 tahun lagi? Pandemi ini kan nggak jelas gitu ya. Perusahaan tuh nahan-nahan budget gitu, mereka dipangkas-pangkas gitu. Tapi di sisi lain, dengan adanya pandemi, mereka mempercepat digitalisasi, termasuk digitalisasi data gitu. Jadi efeknya ini ambigus. Ada positif, ada negatif. Ini pertaruhan ini. Dan pada saat memutuskan lagi banyak-banyaknya. Itu lagi banyak. Dan jadi aku tuh April 2021 ya. Ya April 2021 lagi banyak-banyaknya. Dan aku berpikir gini, kan aku bilang sama istri. Ya seapes-apesnya kita, ya kan, project yang kita dapat sekarang, itu bisa buat 1,5 tahun ke depan. Betul. Masa dalam 1,5 tahun ke depan nggak dapat, gue bilang. Ini minimal dapatlah dari ngajar-ngajar sana sini, ada, gue bilang, buat bulanan kita nggak ngabisin uang bulanan. Akhirnya gue pikir kayak gitu. Dan alhamdulillah aku jalanin, ya bagus ya, alhamdulillah lah. Ya kadang-kadang ada agak turun dikit, tapi setiap bulan ada gitu, setiap bulan kita ada project. Terus aku juga nge-backup itu ada masterclass ya. Kadang itu rame, kadang juga sepi. Gak apa-apa gitu. Jadi ya yang penting itu semua jalan terus ya. Kita lakukan product development, innovation ya. Dan secara tim kita juga nambah. Perusahaan pelan-pelan juga mulai besar gitu kayak gitu. Jadi ya sampai hari inilah aku tadi jam 2 dini hari UK udah ngajar masterclass. Nah, besok Senin sebelum kuliah di sini kan rapat dulu sama klien. Jadi kayak gitu jalan terus. Terus saat ini aku ada jalanin 2 proyek sama multinasional, satu lagi BUMN. Jadi tiap bulan tuh ada, tiap bulan ada. Dan kita banyak proyek nanti di awal tahun depan. Makanya aku lagi cari expert ya, yang ya dia punya aktivitas mana-mana ini, tapi dia expert. Jadi dengan jam terbatas bisa menghandle itu. Jadi aksesnya diperluas gitu ya. Jadi mulai kuartal 1 2002 itu banyak proyek yang aku jalani. Dan terakhir kali itu ini, ya itu juga rezeki juga ya. Aku diminta jadi komite expert di PLN. BUMN juga. Itu bagus tuh. Menurut aku itu perlu kita appreciate inisiatif mereka karena ini bagus nih, mungkin suatu saat bisa diangkat apakah jadi paper, pembahasan atau apa. Karena ini aku lagi sedang campaign. Campaign itu gini, Pak Karisma, mungkin nanti sama-sama kita bisa perluas pembahasan ini ya. Kalau kita berbicara komite resiko, semua perusahaan ada komite resiko, perusahaan yang established. Terus komite keuangan, komite SDM itu mereka juga udah punya. Betul. Sekarang yang aku tanya, ada nggak komite digitalisasi? Jarang yang ada, Pak. Jarang yang ada gitu. Dan orang mandang digitalisasi seolah-olah perusahaan startup, perusahaan telco. Aku selalu bilang, nggak bisa kita take it for granted. Itu apa yang berhasil di industri startup. Kita plug and play langsung di copy ke perusahaan BUMN atau perusahaan yang konglomerasi. Kenapa? Karena setiap perusahaan itu punya path-nya beda. Value culture-nya berbeda. Sehingga apa? Harus ada, ya kan? Itu leaders yang bisa mengenvision kira-kira digital transformation dalam 5 tahun ke depan itu stepping stone-nya di mana, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Itu grand design-nya. Yang dia itu bukan konsultan juga gitu. Karena kalau konsultan, dia ya interest-nya project selesai, lu bayar gue langsung. Ya kan? Ini kan harus ada arsiteknya. Kita kan membangun misalnya apa ya? Misalnya gedung gitu kan. Kita harus buat ini fondasinya di mana. Kapan kita mulai masuk data warehouse, cloud computing, deep learning apa. Itu harus ada orang arsiteknya gitu loh. Kenapa nggak perusahaan membuat komite digital? Nah, ini di PLN ini salah satunya itu membuat kayak gitu dia. Dan ini mungkin bisa jadi benchmark buat BUMN lain gitu loh. Karena harus ada orang ya kan yang memiliki vision ini mau ngarah kemana gitu dan mana duluan. Karena sekali lagi resource perusahaan kan juga terbatas. Ya kan sumber daya finansialnya, orangnya juga terbatas. Di sisi lain dia perlu. Karena dengan digitalisasi dia bisa create bisnis baru
bisa meningkatkan efisiensi. Sehingga harus punya leadership ya, digital leadership, dan juga digital literasi. Nah, aku lagi mengkampanye ini, perlu itu komite digital di berbagai perusahaan. Oh, dan aku bilang aku siap bantu. Dari ini juga, karena ini beda dengan tim teknis. Nanti yang mengerjakan tetap konsultan, tapi harus ada yang meletakkan ini gitu ya. Ini kemana? Dan kalau bisa memang dia juga sebagai yang udah berpengalaman gitu loh, pengalaman. Dan aku sedang menjalankan konsep ini di 2 perusahaan. Satu yang di PLN ya, satu lagi itu yang di Eastwest Indonesia atau multinasional yang di Indonesia ya. Meskipun konsepnya itu mereka modelnya itu, jadi aku semacam supervisor, mereka aku bimbing, mereka yang mengerjakan tuh digitalisasinya. Oh ini data ini kita olah, bangun model ini, terus nanti create ini, bisa deployment kayak gini ya. Mereka yang mengerjakan. Aku supervisi, bangun ini. Pas dia stuck, aku kasih tahu ini caranya, ini ada coding yang jalan, ini caranya. Gitu. Mereka yang ngerjain. Nah, terus kita bangun ini satu-satu platformnya ini, dari ini masuk ke sini gitu. Sehingga ke depannya itu dalam 5 tahun ya kan dia bisa achieve kita bisa mengembangkan data driven culture untuk sales operation planning ya kan. Terus untuk performance appraisal, dan itu nge-link antar divisi data-datanya. Jadi kita membangun tuh multidimensional data, dan itu kan bukan pekerjaan 1-2 tahun tapi 5 tahun. Betul. Makanya komite digital tadi menurutku penting ya, dan kayaknya di Indonesia itu terbatas orang yang benar-benar memahami, karena kebanyakan ya Pak Karisma itu orang yang dia digital tuh pokoknya udahlah urusannya IoT aja, big data aja. Dia belum punya gambaran keseluruhan gimana caranya merekonfigurasi semua ini sehingga value-nya itu juga inline gitu muncul. Jadi jangan sampai kita baru tua itu setelah lengkap 5 tahun, itu bahaya. Karena kan perusahaan itu pengennya, saya kan investasi ini untuk digital, tapi nilai manfaatnya saya bisa rasakan juga di tahun ini. Betul. Artinya kan kita harus ada prioritas. Bagian mana dulu yang kita digitalisasi sehingga value-nya itu terlihat. Apakah mereduce man hours, ya kan, meng-create bisnis baru ya, atau misalnya menjadi competitive intelligence. Nah itu yang harus dipetakan gitu. Jadi harus ada semacam analisis, cost benefit analisisnya. Yang mana duluan ini kita kembangkan, karena sumber daya dia terbatas. Betul. Nah, itu menurut aku itu yang mungkin, dan sekali lagi komite digital itu sekali yang memahami juga bisnis model, bisnis strategi gitu ya. Betul. Kalau orang bercanda, lu jualan, enggak, lu bilang ini sesuai apa yang kita pelajari di digital transformation gitu. Karena itu ada trap digitalization trap. Jadi banyak orang ngembangin digital tapi kok value-nya nggak nendang gitu, performa perusahaan gitu-gitu aja. Karena dia nggak align dengan business model gitu ya, sehingga value-nya nggak terlalu terlihat. Cuman bilang kami udah punya apps ini udah itu aja, nggak tahu buat apa itu. Jadi banyak inilah. Oke, lanjut. Mungkin kalau dari saya cukup Pak, dari sekian banyak pertanyaan saya ini semuanya sudah terjawab secara sendirinya oleh sharing yang diberikan Pak Hari. Ada banyak nilai tambah yang bisa saya tangkap ini Pak untuk karir maupun juga untuk persiapan lah untuk mencari opportunity entrepreneurship. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Nanti kita insya Allah kalau ada kesempatan lagi baik di UK ataupun nanti pas udah balik ke Indonesia kita bisa cerita-cerita banyak lah Pak mengenai digitalisasi, kemudian juga data analytics, atau nanti kalau ada kolaborasi di bisnis Pak. Boleh. Iya, saya kebetulan nanti di Januari ya. Saya diminta ke London kalau acara ya. Ikut conference, saya diminta jadi speaker gitu. Nanti kalau misalnya saya jadi ya waktunya sempat saya kabarin. Siap kabarin Pak. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut.
Oke. Baik, mungkin Sukses itu ya. dulu Pak. Ya. Ini nanti recordingnya saya taruh di G Drive, nanti saya share ke Pak Hari. Siap. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Sukses ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Ya.